Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah. Saya dari Rumah Kisah Tahfiz Yayasan Masjid Aliman Marelan Pasar 2. Kali ini saya akan mengikuti tantangan berkisah tentang 64 sahabat utama Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Untuk referensinya saya akan mengambil dari website resmi Sigma Daya Insani. Kita mulai saja ya kisahnya. Abdullah bin Mas'ud, sang pelayan pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali memeluk Islam, atau disebut juga dengan As-Sabiqul Awwalun. Beliau adalah sahabat urutan ke-6 yang pertama kali memeluk agama Islam. Abdullah bin Mas'ud sendiri memiliki ciri fisik seperti badan yang kurus, tubuhnya yang pendek, kemudian betisnya yang kecil. Akan tetapi dia memiliki sifat yang sangat lembut, cerdik, dan juga sabar. Karena kecerdikannya tersebut, Abdullah bin Mas'ud juga diberikan julukan sebagai Al-Imam Al-Hibr, atau pemimpin yang alim dan yang soleh, dan juga sebagai Faqihu Al-Ummah, yaitu fakihnya umat. Ia termasuk bangsawan yang mulia, termasuk sebaik-baik manusia dalam berpakaian yang rapi dan juga wangi. Untuk kisahnya sendiri, bagaimana cara Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan Rasulullah, yaitu ketika usia remaja, Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid. Lalu Rasulullah yang kala itu sedang lari dari kejaran kaum kafir bersama Abu Bakar, terlihat sangat lelah dan kehausan. Kemudian menghampiri Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembala kambing. Lalu Rasulullah pun meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk diberikan minum susu kambing. Namun Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah bahwasannya kambing yang sedang dia gembala adalah kambing milik orang lain, yaitu milik Uqbah bin Mu'aid. Jadi dia tidak bisa memberi Rasulullah minum susu kambing tersebut. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, apakah kamu memiliki kambing betina yang mandul dan belum dikawini oleh kambing jantan? Lalu Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, ya, saya punya. Kemudian Rasulullah pun memintanya untuk membawakan kambing tersebut. Abdullah bin Mas'ud pun membawakan kambing tersebut. Lalu Rasulullah pun menyentuh kaki kambing tersebut, lalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan susu kepada kambing betina tersebut. Maka seketika kantong susu kambing betina tersebut menjadi berisi. Melihat itu, Abu Bakar pun segera mengambil batu yang cekung untuk menampung air susu kambing tersebut. Lalu dengan demikian Rasulullah pun minum air susu dari kambing tersebut, begitu juga dengan Abu Bakar, lalu tidak ketinggalan juga dengan Abdullah bin Mas'ud ikut meminumnya. Setelah selesai, lalu Rasulullah pun berdoa kembali kepada Allah dan memerintahkan kepada kambing tersebut agar mengempiskan kembali kantung susunya. Maka seketika itu kantung dari kambing tersebut pun juga kempis. Setelah selesai, Rasulullah pun mengucapkan terima kasih kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu melanjutkan kembali perjalanannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah hari berlalu, karena kejadian tersebut, Abdullah bin Mas'ud pun merasa takjub dengan kejadian tersebut, sehingga Abdullah bin Mas'ud pun mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud pun meminta kepada Rasulullah agar diajarkan ayat Al-Quran.
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkau akan menjadi seorang anak kecil yang terpelajar. Dalam riwayat lain dikisahkan, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku Al-Quran. Kemudian Rasulullah menusap kepalaku sambil mendoakan, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya kamu ini anak kecil yang mu'alhamun. Mu'alhamun yaitu sesungguhnya engkau anak kecil yang diilhami Allah kebaikan dan kebenaran. Lantas ketika itu Abdullah bin Mas'ud pun langsung bisa menerima 70 surah ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW. Dan sejak hari itu pula Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah SAW. Dia beralih pekerjaan dari sebelumnya menjadi seorang pengembala kambing, kini menjadi pelayan Rasulullah sang utusan Allah. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan benang. Dia selalu menyertai kemanapun Rasulullah SAW pergi. Dia membangunkan Rasulullah untuk sholat bila Rasulullah sedang tidur, menyediakan air untuk mandi, mengambilkan sendal Rasulullah apabila Rasulullah hendak pergi, dan membenahinya kembali. Dia membawakan tongkat dan siwak Rasulullah, menutupkan pintu kamar Rasulullah apabila hendak tidur. Bahkan Rasulullah sendiri mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke kamarnya. Dan tanpa segan Rasulullah pun menceritakan rahasianya, tanpa pernah takut rahasianya akan dibongkar oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pun diberi julukan sebagai Sahibus Sirri Rasulullah atau pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu dia menjadi anak yang terpelajar, berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah SAW kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai kitabullah yaitu Al-Quran, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkannya. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku akan datang mencarinya dan belajar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Ketika ia hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman datang menjenguknya. Kemudian Khalifah pun bertanya, sakit apakah yang kau rasakan wahai Abdullah? Tanya Khalifah. Dosa-dosaku, jawab Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kau inginkan? Kata Utsman bin Affan, yaitu sebagai khalifah. Lalu Abdullah pun menjawab, rahmat Tuhanku, tidakkah kau ingin supaya kusuruh orang membawa gaji-gajimu yang tidak pernah kau ambil selama beberapa tahun? Tanya khalifah. Aku tidak membutuhkannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Bukankah kau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepentinggalmu? Tanya Utsman. Aku tidak khawatir dengan mereka, jawab Abdullah bin Mas'ud. Aku menyuruh mereka membaca surah Al-Waqiah setiap malam, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas'ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang. Beliau wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah ketika terbunuhnya Utsman bin Affan dalam usia 60 tahun lebih. Yang mensolati beliau adalah Zubair bin Awam. Dan riwayat lain mengatakan bahwa Ammar bin Yasir. Pada malam wafatnya ia langsung dimakamkan di Baqi, sebuah perkuburan di Madinah Munawwarah. Semoga Allah meridhoinya dan menempatkannya di surga Allah yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Sekianlah kisah tentang Abdullah bin Mas'ud dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.